Banyak orang mati husnul khatimah, bukan ulama, meninggal di dalam Masjidil Haram sedang pakai ihram, selepas tawaf di belakang makam Ibrahim ketika sedang sujud terakhir. Itulah mati yang paling indah. Dalam wudhu, sedang sembahyang, di sujud terakhir, dalam tanah haram, dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim. Meninggal, dibawa jenazah balik. Orang datang bertanya kepada ibunya, dia masih pemuda belia, apakah dia ulama? Dia bukan ulama. Kenapa dia mulia betul? Apakah dia pernah perang ke Palestina? Tidak. 2-3 hari selepas itu datang satu perempuan membawa budak kecil. Kamu siapa? Kami adalah orang yang tiap bulan dapat kiriman beras, minyak, dan makanan dari pemuda ini. Saya maaf, seorang janda, ini anak-anak saya, dan dia selalu bagikan uang dia untuk makankan. Jadi nanti kalau ada orang meninggal, tiba-tiba selepas itu datang janda membawa anak, itu tanda husnul khatimah. Sebab dia belum menikah, dia masih lajang. Allah menunjukkan bahwa kalau engkau berbuat sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan husnul khatimah. Bukan setakat diselamatkan dari su'ul khatimah, tapi mendapatkan husnul khatimah. Ada seorang dari Maghribi, dari Maroko, Mesir, Libya, Tunisia, Algeria, Maghribi. Orang Maghribi ini bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, engkau pergi ke Saudi Arabia, cari di kampung ini, nanti engkau jumpai seorang pemuda, sampaikan salamku kepada dia, katakan dia penghuni surga. Malam pertama mimpi, iya ke? Tidak ke? Jangan-jangan setan. Tak betul. Malam kedua mimpinya sama. Engkau pergi ke Saudi Arabia, datangi kampung ini, jumpai seorang pemuda namanya si fulan, bagi tahu ke dia, salamku untuk dia, sampaikan kepada dia bahwa dia penghuni surga. Nah, 2 kali ini udah agak kuat. Tunggu 3 kali, sampai 3 malam mimpinya sama. Akhirnya orang Maghrib ini terbang dari Casablanca sampai ke Jeddah. Dari Jeddah dia cari kampung yang disebut dalam mimpi, sampai itu dia cari pemuda. Adakah di kampung ini seorang pemuda namanya si fulan? Betul. Dia tengok, biasa saja. Bukan ulama, bukan macam Musa Abdul Somad. Tak mungkin mimpi salah 3 kali betul-betul. Lalu disampaikan kepada dia, fulan, saya 3 malam bermimpi Rasul SAW menyampaikan salam kepada engkau. Assalamualaikum. Kata Nabi, engkau adalah penghuni surga. Dia pun terkejut. Saya bukan ulama, saya orang biasa. Apa amal kamu? Sembahyang saya biasa saja, puasa sunat saya biasa saja. Hanya saja saya tak pernah menyimpan hasad dendam, dan saya selalu membagikan uang kepada fakir miskin, anak yatim, dan du'afa. Selepas mendapatkan itu dia pun menangis, dia pun bersedih, karena dia merasa dia tak layak dicintai, karena dia merasa banyak silap, banyak salah. Rupanya rahmat Allah itu turun bukan kepada orang yang alim tapi sombong, bukan kepada orang yang kaya tapi takbur, tapi kepada orang yang hatinya hancur berkeping karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas itu dia pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah, setelah mendapatkan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Bahwa kalau kita tak boleh sembahyang sampai tegak lutut bengkak, kalau kita tak tergolong orang yang rajin puasa sunat berhari-hari, kalau kita bukan orang yang kuat berjihad fisabilillah, maka carilah satu pintu. Pintu itu bernama babus shadaqah, karena banyak yang sudah melaluinya dan mereka dimuliakan Allah, diselamatkan daripada su'ul khatimah. Yang keberapa? Kelima. Saya sebetulnya ingat, saya nak cuba aja.
Kalau jamaah masih ingat, itu maknanya mereka masih konsen lagi, masih sedar. Kalau udah terserah Ustaz lah nama berapa, kami pun dah nak balik juga dalam. Yang kelima, dawu mardakum bis sadaqah. Yang kelima, dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Datang seorang lelaki yang lututnya bernanah menemui Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi, lutut saya ini bernanah tak sihat-sihat. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, saya ingat satu hadis Rasulullah, dawu mardakum bis sadaqah. Cuba engkau cari kampung yang di kampung itu tak ada air, kamu buat perigi. Di kampung saya namanya perigi. Lalu dia pun pergi ke kampung yang tak ada air, dia galikan perigi. Selepas itu sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, sebulan, lutut dia sihat kering. Dia datang lagi kepada Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Alhamdulillah Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, lutut saya sudah sihat. Apa hubungan lutut dengan sedekah? Rupanya setiap orang yang mengambil air untuk minum, untuk berwudu, untuk mandi, untuk memasak, selepas itu mereka berdoa, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada orang yang sudah membagikan air ini. Ad-du'a silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Kisah ini ada dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah, Ajaib wa Taraif. Semua ada saatnya. Beberapa kisah-kisah yang ajaib diceritakan oleh Syekh Abu Amr Al-Misri dalam judul buku Sa'ah wa Sa'ah Gharaib wa Taraib. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, judulnya Semua Ada Saatnya. Nama penerjemahnya Abdul Somad. Boleh dicari di google.com. Semua ada saat. Lalu kemudian saya sampaikan hadis ini di masjid. Dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Selepas itu saya turun dari masjid, saya pergi ke kereta, di parking, datang seorang jamaah. Memang yang Ustaz sampaikan tadi betul. Kata saya, memang betul. Takkan saya sampaikan tak betul? Apa maksud awak? Betul. Istri saya kena sakit kista sebesar duit di dalam rahim dia. Kata doktor, ini mesti diambil, kalau tidak dia makin besar makin besar. Tapi kalau diambil, dicabut, operate, nanti akan tercabut rahim sekali. Dan kalau rahim tercabut, maka nanti tidak boleh mengandung. Mendengar itu istrinya menangis, suaminya tersenyum. Yang senyum budak kecil pula. Lalu kemudian rupanya istri dia tahu tentang hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang yang sakit dengan bersedekah. Maka dia pun bersedekah. Selepas itu mereka pergi lagi medical check up ke hospital. Sampai di hospital dicek USG, rupanya kista itu makin kecil dan hilang. Doktor tu pula bertanya balik, awak makan apa? Saya makan nasi, kata dia. Minum apa? Minum teh tarik. Saya amalkan hadis Nabi Muhammad SAW, dawu mardakum bis sadaqah. Kata doktor, awak tak perlu operate, dan ini tidak perlu dibelah, dan rahim awak masih boleh mengandung. Istrinya tersenyum, lakinya pula menangis. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abu Amr Al-Misri bercerita tentang seorang perempuan di Saudi Arabia. Dia pergi ke Amerika. Kata doktor di Amerika, kamu sudah balik ke rumah, makan kenyang, tidur lelap. Nanti kalau puan-tuan pergi hospital, lalu dokter bercakap, balik ke rumah, makan kenyang, tidur lelap. Itu maknanya malaikat maut sudah dekat, tak ada obat. Maka dia pun balik ke Saudi Arabia, dia ambil harta dia, dia sedekah, dia bagi, sisa dia bagikan baki sikit untuk ahli waris. Selepas itu last kali dia pergi lagi ke Amerika, last medical check up. Apa kata doktor di Amerika?
kami sudah cek kamu sihat walafiat. Banyak sekali orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala keutamaan dengan sedekah, mukjizat bahwa Nabi SAW sudah meninggal dunia, tapi mukjizatnya masih ada sampai akhir zaman ini. Di antaranya adalah dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Yang ketujuh, yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat orang mati ke liang lahat ada tiga. Yang pertama mal, bahasa Arabnya mal, orang kita menyebut mall, harta. Yang mengiringi manusia ke liang lahat, yang pertama maluhu, harta. Yang kedua ahluhu, istri, anak, menantu, kawan, jiran, sahabat. Yarji'usnani, yang dua ni balik ke rumah, anak balik, istri balik, kereta balik, semua balik. Wa yabqa wahidun, yang kekal hanya satu. Apa dia? Yang kekal hanya satu, itulah dia sedekatuh. Sedekah lah yang kekal. Itulah kenapa orang-orang meninggal dunia. Kita di atas dunia ini, kata Nabi, baina sittin wa sab'in. Kita hidup di atas dunia ini antara sittin, 60, sab'in, 70. 60, 70, 60, 70. Kalau umur 30, ada berjumpa jamaah umur 30 yang dia soal, dah berbini kah? Dah bini? Belum. Oh. Awak dah menikah? Belum. Apa belum nikah lagi? Kejap lagi Ramadan. Takkan jaga subuh? Macam mana nak sembahyang? Macam mana nak sahur? 30. Bila 40, soalan sudah berubah. Saya ni diabetes, saya ni kolesterol, saya ni. Bila masuk 50, dah mula tanya, saya ni rabun, tak nampak lagi. Bini pun kadang tak nampak. Bini orang nampak. Alhamdulillah. Bila 60, mendengar tazkirah Ustaz Somad, kunci satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, balik meninggal. Bukan karena tersinggung, memang ajal dah sampai. Jadi, Ustaz umur berapa? Saya lahir 18 hari bulan Mei 1977. Umur rasa 27. Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Semua yang hadir uban, semua yang hadir banyak uban, semua yang hadir malam ini muda. Mana muda lagi Ustaz? Kami dah tua. Ini bukan orang tua, ini orang tua yang terjebak di tubuh pemuda. Ini semua pemuda-pemuda. Siapapun yang sembahyang ke masjid, siapapun yang berjamaah, maka dia muda. Siapapun yang tidur di rumah tak sembahyang, dia sudah tua. Lautan kan kuseberangi, gunung kan kudaki, masjid kulalui. Nah, ini orang tua semua. Jadi tua dan muda itu bukan masalah usia, bukan masalah umur, tapi masalah perasaan kita. Saya kalau ditanya orang, umur Ustadz berapa? Qamariyah apa Syamsiah? Muharram Safar apa Januari Februari? Jadi masalah umur ini, insya Allah kita semua dibagi Allah kesihatan. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Amin. Jadi kata Nabi SAW, semuanya tinggal. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya satu. Wa amaluhu, di antara amal adalah sedekah. Itu yang ketujuh. Nabi meninggal umur 63 tahun. Abu Bakar Siddiq 63 tahun. Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Semoga Allah menolong saudara kita di Palestina. Imam Syafi'i lahir di Palestina, di Gaza 150 Hijrah. Meninggal di Fustat, Kahirah, Mesir 204.
Imam Syafi'i umurnya hanya 54 tahun. 50 muda. Tapi Imam Syafi'i berada di alam barzah 204, sekarang sudah 1447, 1447 tahun. Apa maknanya? Berarti Imam Syafi'i di alam kubur sudah 1200 tahun. Soalan, lebih lama di atas tanah atau di dalam tanah? Lebih lama di alam barzah. Di alam rahim 9 bulan 10 hari. Di alam dunia 63 tahun. Kalau sampai di alam kubur menunggu hari kiamat. Imam Syafi'i sudah 1200 tahun. Tapi setiap detik, setiap menit, setiap jam, dari maghribi sampai ke Nusantara, semua orang menyebut nama Syafi'i, 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 Syafi'i. Setiap kampung ada nama orang Syafi'i. Setiap kawasan ada nama orang Syafi'i. Begitulah mulianya Imam Syafi'i.